Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel BAP Education. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua yang selama ini telah dengan setia menyimak video-video yang ada di channel BAP Education. Untuk teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, share, dan komen video-video kami. Untuk video kali ini kami akan membahas soal pedagogik SKB keguruan untuk part 3 atau bagian yang ketiga. Bagi Bapak Ibu, teman-teman semua yang tengah mempersiapkan tes SKB untuk formasi guru, dapat belajar tentang materi-materi pedagogik pada video-video kami. Oke, mari kita lanjut untuk membahas soal-soal tentang pedagogik SKB keguruan. Untuk soal yang pertama, Pak Budi telah melakukan PTK dengan 3 siklus melalui model pembelajaran STAT atau Student Team Achievement Division. Pada pelaksanaan siklus 1 ditemukan data hasil penelitian berupa hasil kerja kelompok yang belum sesuai harapan. Namun pada siklus 2 dan 3 sudah terjadi peningkatan hasil belajar dan telah mencapai indikator kinerja. Tindakan yang dilakukan Pak Budi pada akhir siklus 1 dan akhir siklus 3 adalah A. Pada akhir siklus 1 melakukan refleksi dan merencanakan siklus 2 dengan penekanan pada diskusi kelompok. Pada akhir siklus 3 memberikan penghargaan kepada kelompok yang berhasil memperoleh nilai tertinggi. B. Pada akhir siklus 1 melakukan refleksi dan merencanakan siklus 2 dengan langkah yang sama seperti siklus sebelumnya. Pada akhir siklus 3 memberikan penghargaan kepada kelompok yang berhasil memperoleh nilai tertinggi. C. Pada akhir siklus 1 melakukan refleksi dan merencanakan siklus 2 dengan langkah yang sama seperti siklus sebelumnya. Pada akhir siklus 3 mengumpulkan data untuk penyusunan laporan hasil penelitian. D. Pada akhir siklus 1 melakukan refleksi dan merencanakan siklus 2 dengan sedikit variasi pada sintak pembelajaran. Pada akhir siklus 3 memberikan penghargaan pada kelompok yang berhasil memperoleh nilai tertinggi. E. Pada akhir siklus 1 melakukan refleksi dan merencanakan siklus 2 dengan langkah yang sama seperti siklus sebelumnya. Pada akhir siklus 3 memberikan penghargaan kepada kelompok yang berhasil memperoleh nilai tertinggi dan memberikan punishment pada kelompok yang belum berhasil. Nah, kita pilih jawaban yang benar. Jawaban yang benar adalah A. Nah, di sini ada 3 siklus. Jadi, pada akhir siklus 1, Pak Budi harus melakukan refleksi. Refleksi ini berisi apa? Berisi tentang hasil yang diperoleh dari pelaksanaan siklus 1. Jadi, kita mengkaji kelebihan, kelemahan, ketercapaian yang sesuai yang telah direncanakan. Nah, di sini karena model pembelajarannya STAT, ya, di sini menekankan pada diskusi kelompok. Kemudian pada akhir siklus 3 memberikan penghargaan. Ini adalah ciri dari model pembelajaran STAT karena di sini ada achievement. Achievement itu maksudnya adalah memberikan penghargaan pada kelompok yang berhasil memperoleh nilai yang tertinggi. Lanjut pada soal yang kedua. Bu Mira adalah guru SDN Tambah Mulyo 01. Bu Mira mempunyai siswa yang berkebutuhan khusus atau disabilitas. Bu Mira ingin melakukan penelitian tindakan kelas untuk menganalisis proses pembelajaran bagi siswa yang berkebutuhan khusus. Jenis penelitian berdasarkan metode pengumpulan data yang sesuai untuk PTK Bu Mira adalah A. Kuantitatif, B. Kualitatif, C. Eksperimen, D. R&D atau Research and Development,
C adalah metode campuran. Jawaban yang benar adalah B, yaitu penelitian kualitatif. Di sini perbedaan dari segala jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Ini adalah penelitian menampilkan data berupa angka-angka numerik. Misalnya data tentang hasil belajar, data tentang hasil penilaian, itu kuantitatif. Kemudian membandingkannya juga dengan angka-angka. Itu adalah penelitian kuantitatif. Kemudian yang B, ini karena menganalisis proses pembelajaran bagi siswa berkebutuhan khusus. Ini berupa data-data kualitatif. Datanya berupa deskripsi, bisa berupa hasil angket, bisa hasil observasi, bisa juga hasil wawancara. Nah, di situ datanya berupa data kualitatif. Kemudian yang C, kalau penelitian eksperimen itu adalah penelitian yang berkaitan dengan perlakuan terhadap suatu kelas. Misalnya ada kelas eksperimen, ada kelas kontrol. Jadi pemberian treatment tertentu pada sebuah kelas itu dinamakan metode eksperimen. Kemudian R&D itu adalah research and development. Ini penelitian pengembangan. Misalnya kita membuat media pembelajaran atau menciptakan model pembelajaran yang baru, itu adalah perlu penelitian namanya R&D, research and development, atau penelitian pengembangan. Kemudian penelitian campuran itu apa? Penelitian campuran adalah bisa kita ketahui dalam bahasa Inggrisnya adalah mixed method. Mixed method itu adalah campuran antara kuantitatif dan kualitatif. Bisa juga dalam PTK kita menggunakan data campuran ini. Misalnya di proses pembelajarannya menggunakan kualitatif, dan di hasil menggunakan kualitatif, dan di hasil belajarnya kita menggunakan kuantitatif. Itu yang dinamakan penelitian campuran. Lanjut untuk soal yang ketiga. Pak Made ingin melaksanakan pembelajaran untuk meningkatkan keaktifan siswa dengan pendekatan student center. Pada pembelajaran tersebut, Pak Made membagi siswanya ke dalam beberapa kelompok. Pak Made membagi siswanya secara heterogen dengan penekanan ada tim ahli di masing-masing kelompok. Siswa menyelesaikan semua permasalahan yang diberikan guru dengan cara berkelompok. Guru di sini hanya bertindak sebagai fasilitator. Model pembelajaran yang sesuai untuk ilustrasi di atas adalah A. PBL atau Problem Based Learning, B. Inquiry, C. Tutor sebaya, D. Jigsaw, dan E. STAT atau Student Team Achievement Division. Jawaban yang benar adalah Jigsaw. Nah, di sini problem based learning itu pembelajaran berbasis masalah. Inquiry itu artinya dia menemukan konsep dari hasil pengalaman belajarnya sendiri. Tutor sebaya ini hampir mirip dengan Jigsaw, tapi tutor sebaya ini hanya ada siswa yang lebih pandai, kemudian dia mengajari temannya yang belum memahami sebuah konsep misalnya. Kalau Jigsaw ini adalah tim ahli, jadi yang paling sesuai adalah Jigsaw ini. STAT itu adalah model pembelajaran yang di akhirnya ada achievement atau penghargaan pada kelompok. Di sini adalah STAT itu merupakan salah satu model pembelajaran kooperatif kelompok. Lanjut untuk soal yang keempat. Berikut ini adalah judul penelitian tindakan kelas yang benar. Nah, ini bisa kita pilih. A. Upaya peningkatan hasil belajar materi. B. Meningkatkan hasil belajar operasi hitung bilangan bulat. Kemudian C. Peningkatan hasil belajar. D. Meningkatkan proses belajar. Dan E. Pemahaman hasil belajar materi. Nah, di sini jawabannya adalah
C. Ciri dari judul sebuah penelitian itu adalah merupakan frase atau kumpulan kata yang berupa kata benda. Nah, kalau upaya peningkatan ini adalah tidak sesuai. Kemudian meningkatkan ini juga tidak, karena ini kata kerja. Upaya peningkatan ini juga kata kerja. Kalau upaya meningkatkan itu baru kata benda. Kemudian meningkatkan ini juga kata kerja. Pemahaman hasil belajar, nah ini juga kata benda namun tidak sesuai. Yang paling sesuai adalah C, peningkatan. Berarti yang paling sesuai adalah pilihan jawaban yang C. Soal yang kelima. Penilaian pembelajaran bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kompetensi yang telah dicapai peserta didik selama dan setelah proses pembelajaran yang diselenggarakan. Salah satu prinsip penilaian kurikulum 2013 adalah sahih. Yang dimaksud sahih dalam prinsip penilaian kurikulum 2013 adalah didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. B. Penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. C. Penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasil. D. Penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku. E. Penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi. Jawaban yang benar adalah A, yaitu penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Nah, mengenai prinsip-prinsip penilaian itu bisa kita baca pada standar Permendikbud tentang standar penilaian. Soal yang ke-6. Guru mengarahkan peserta didik agar senang membaca buku, senang bekerja sama, dan sebagainya. Kesenangan ini akan menjadi kebiasaan. Tindakan guru tersebut merupakan upaya mencapai peringkat ranah afektif berupa A. Peringkat receiving, B. Peringkat responding, C. Peringkat organisasi, D. Peringkat valuing, dan E. Peringkat characterization. Nah, jawaban yang benar adalah A, yaitu peringkat receiving. Bagaimana penjelasannya? Receiving atau attending, yaitu menerima atau memperhatikan, adalah kepekaan seorang dalam menerima rangsangan atau stimulus dari luar yang datang kepada dirinya dalam bentuk masalah, situasi, gejala, dan lain-lain. Termasuk dalam jenjang ini misalnya kesadaran dan mereaksi gejala-gejala atau rangsangan yang datang dari luar. Receiving atau attending juga sering diberi pengertian sebagai kemampuan untuk memperhatikan suatu kegiatan atau suatu objek. Nah, tadi di sini adalah dia kemampuan untuk bekerja sama dan sebagainya. Kemudian kebiasaan ini seperti membaca buku itu akan menjadi sebuah kesenangan yang berasal dari kebiasaan. Oke, kita lanjut pada soal nomor 7. Seorang wali murid mendatangi Anda sebagai wali kelas, memprotes bahwa nilai anaknya rendah. Menurutnya, si anak telah mengikuti berbagai bimbingan belajar sehingga mustahil mendapat nilai rendah. Sementara anak dari tetangganya mendapat nilai lebih tinggi, padahal anak tersebut biasa saja dan tidak mengikuti belajar. Tanggapan Anda sebagai wali murid tersebut adalah A. Menunjukkan data capaian belajar anak secara objektif, serta memanggil si anak untuk berdiskusi dengan orang tuanya. B. Menunjukkan dokumen hasil ulangan, mempertemukan wali murid dengan si anak, serta memberi kesempatan untuk mendiskusikan prestasi belajar yang dicapai secara objektif. C. Menjawab protes wali murid tersebut dengan menunjukkan rekap data, serta menyampaikan bahwa bimbingan belajar bukanlah penentu tingkat prestasi belajar anak di sekolah. D.
menunjukkan dokumen hasil ulangan, serta memberi kesempatan wali murid untuk mendiskusikannya, sehingga diperoleh pengertian mengapa nilainya tidak sesuai yang diperkirakan. E. Menjawab protes wali murid dengan menyatakan bahwa berapapun hasil nilai itu merupakan hak dan kewenangan guru. Jawaban yang benar adalah B. Mengapa B? Karena di pilihan jawaban B itu ada proses menunjukkan dokumen hasil ulangan harian, karena nilai akhir itu berasal dari nilai ulangan harian. Kemudian mempertemukan wali murid dengan si anak supaya dia bisa mendiskusikannya, apakah benar data tersebut ataupun salah, karena anak itu pasti tahu pembandingnya atau nilai yang diperoleh oleh teman-temannya. Soal yang ke-8. Bu Yona akan membelajarkan materi macam-macam organisasi. Beliau ingin mengemas pembelajaran menjadi pembelajaran yang menyenangkan. Bu Yona mengajak siswanya berkunjung ke kantor desa di dekat sekolahnya. Siswa diajak mengamati sebuah papan yang berisi struktur organisasi. Model pembelajaran yang sedang diterapkan pada siswa Bu Yona adalah A. Inquiry, B. Discovery learning, C. Problem based learning, D. Demonstrasi dan praktik, C. Kooperatif. Nah, jawaban yang paling tepat di antara pilihan jawaban A, B, C, D, E adalah B, yaitu discovery learning. Mengapa tidak inquiry learning? Karena inquiry adalah dia memahami sebuah konsep dari pengalaman belajarnya. Nah, ini yang paling sesuai itu adalah ini. Karena dia menjadi pembelajaran yang menyenangkan, mengajak berkunjung. Nah, discovery itu adalah semacam petualangan lah. Dia mengunjungi tempat-tempat yang bukan tempat belajar aslinya. Kalau tempat belajar aslinya kan di kelas, dia baca buku. Nah, dengan berkunjung itu artinya dia discovery atau melakukan petualangan ke kantor desa ini dengan mengamati struktur organisasi. Nah, di sini kan dia belajar melalui pengamatan, bisa melalui penjelasan guru dengan mengamati ini. Nah, itu yang paling cocok adalah discovery learning. Problem based learning tidak, karena tidak ada permasalahan yang disajikan guru terlebih dahulu. Demonstrasi bisa, tapi di sini ada praktik, jadi tidak. Demonstrasi bisa guru mendemonstrasikan, tapi mendemonstrasikan bisa juga di dalam kelas, bukan di balai desa. Karena ini dia berkunjung ke balai desa itu lebih identik dengan discovery. Kooperatif jelas tidak, karena di sini tidak berbasis kelompok untuk melakukan diskusi. Soal yang ke-9. Terdapat 5 kriteria penilaian teman sejawab, yaitu kejujuran, kedisiplinan, integritas, tanggung jawab, dan penampilan. Agar penilaian kepada teman sejawab yang Anda lakukan objektif, maka yang dilakukan adalah A. Setiap aspek dinilai dulu untuk semua teman. Misalnya aspek kejujuran dinilai dulu untuk semua teman, baru aspek kedisiplinan, dan seterusnya. B. Meranking aspek kejujuran dari ranking pertama sampai terakhir untuk semua teman, kemudian dilanjutkan meranking aspek kedisiplinan dan seterusnya. C. Menilai satu persatu teman sejawab dengan 5 kriteria: kejujuran, kedisiplinan, integritas, tanggung jawab, dan penampilan sekaligus. D. Mendiskusikan dengan teman lain agar hasil penilaian tidak tendensius dan dapat dipertanggungjawabkan. E. Perlu mempertimbangkan senioritas meskipun 5 kriteria penilaian teman sejawab tetap perlu menjadi acuan. Jawaban yang benar adalah A, yaitu setiap aspek ini dinilai dulu untuk semua teman. Jadi kejujuran dinilai dulu semua. Kemudian
Dari kelima aspek itu nanti akan menjadi skor total ataupun bisa jadi menjadi skor rata-rata untuk masing-masing orang atau masing-masing teman sejawat. Jadi nanti di nilai akhir itu adalah bisa skor akumulasi ataupun skor rata-rata. Pembelajaran bermakna mengacu pada konsep bahwa pengetahuan yang dipelajari sepenuhnya dipahami oleh individu dan bahwa individu tahu bagaimana fakta yang spesifik berkaitan dengan fakta-fakta yang tersimpan sebelumnya atau yang disimpan dalam otak. Tujuan pembelajaran tersebut dikemukakan oleh A. Brunner, B. Ausubel, C. Piaget, D. Tordik, dan E. Chemist and Taggart. Jawaban yang benar adalah B, yaitu Ausubel. Di sini teori tentang meaningful learning atau pembelajaran bermakna itu dikemukakan oleh seorang tokoh yang bernama Ausubel. Nah, demikian penjelasan tentang materi-materi pedagogik. Semoga Bapak Ibu dapat lancar dalam belajar dan nanti pada akhirnya akan sukses menyelesaikan soal-soal SKB dan memperoleh hasil yang maksimal dan akhirnya akan diterima menjadi seorang CPNS guru. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.